metode peramalan. Apa itu metode peramalan? Metode peramalan atau forecasting adalah metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan secara efisien dan efektif. Metode forecasting biasa digunakan untuk merencanakan kapasitas produksi, budgeting, sampai pengadaan barang dan jasa untuk operasional bisnis. Metode peramalan merupakan cara yang tepat untuk mengatasi anomali permintaan konsumen di musim-musim tertentu. Tanpa forecasting, perusahaan akan sulit berkembang karena kapasitas produksinya tidak pernah sesuai dengan permintaan konsumen di lapangan. Forecasting biasa dikerjakan oleh divisi pemasaran untuk memprediksi jumlah permintaan. Hasil peramalan lalu digunakan perusahaan untuk merencanakan aktivitas produksi atau operasional perusahaan. Data-data metode forecasting digunakan agar produksi saat menjalankan bisnis lebih efektif. Manfaat utama dari forecasting adalah bisa menekan pengeluaran dan menghindari kerugian akibat produksi berlebihan. Kapasitas produksi akan disesuaikan dengan jumlah permintaan dari data forecasting. Dengan begitu, jumlah produk di pasaran tidak berlebihan, tidak berpengaruh harga, dan meminimalisir kerugian akibat barang yang tidak terjual. Selanjutnya, tujuan metode peramalan. Tujuan metode peramalan adalah untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam menentukan kapasitas produksi. Saat menjalankan bisnis, kita membutuhkan data pendukung untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Menurut Heiser dan Lender, metode peramalan atau forecasting memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk mengevaluasi kebijakan perusahaan yang diambil saat ini atau di masa lalu dan melihat pengaruhnya di masa depan. Yang kedua, untuk memperhitungkan estimasi time delay atau penundaan waktu dalam pembuatan keputusan bisnis dan waktu untuk implementasi keputusan bisnis. Yang ketiga, untuk dijadikan dasar atau alasan dalam mengambil keputusan atau mengambil rencana. Dengan begitu, rencana bisnis dan keputusan jadi lebih efektif. Adapun manfaat metode peramalan, manfaat utama metode peramalan adalah agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Perusahaan kita bisa mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran dan tidak berlebihan atau kekurangan. Selain itu, ada beberapa manfaat metode peramalan atau forecasting, yaitu yang pertama, prediksi masa depan perusahaan. Data forecasting digunakan untuk memprediksi masa depan bisnis. Metode ini bisa dijadikan untuk memberi gambaran umum tentang arah perusahaan di masa depan. Yang kedua, memenuhi permintaan konsumen. Metode peramalan bermanfaat untuk mengetahui estimasi permintaan konsumen di masa depan. Dengan acuan data forecasting, kita bisa memenuhi permintaan barang dari pelanggan dengan jumlah dan waktu yang tepat. Yang ketiga, antisipasi perubahan tren pasar. Metode peramalan digunakan untuk menghadapi anomali permintaan di musim tertentu. Dengan forecasting, perusahaan bisa memprediksi kapan saatnya menambah kapasitas produk atau sebaliknya. Yang keempat, menjaga keuangan tetap stabil. Data forecasting sangat penting untuk mengelola biaya operasional secara efektif dan efisien. Data tersebut bisa kita gunakan untuk menentukan kapan saatnya meningkatkan kapasitas produksi atau kapan waktu yang tepat untuk rekrutmen karyawan baru. Selanjutnya, jenis metode peramalan atau forecasting. Ada beberapa jenis metode peramalan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, forecasting berdasarkan waktu, yaitu berdasarkan waktu. Metode peramalan atau forecasting dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jangka panjang adalah peramalan menggunakan data-data dari waktu yang panjang, biasanya dalam waktu 2 tahun atau lebih. Yang kedua, jangka menengah, peramalan dengan menggunakan data-data dari waktu 3 bulan sampai 2 tahun. Yang ketiga, jangka pendek, peramalan menggunakan data-data dari waktu pendek, yaitu 0 sampai 3 bulan. Jenis metode peramalan yang kedua yaitu forecasting berdasarkan fungsi dan tujuan. Jika dilihat dari fungsi dan tujuannya, jenis metode forecasting bisa dibedakan jadi beberapa hal. Yang pertama, general business adalah peramalan bisnis secara keseluruhan mulai dari kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, dan
hal lain yang bisa mempengaruhi ke bisnis. Yang kedua, sales forecasting adalah peramalan jumlah barang yang bisa dijual di masa depan berdasarkan data penjualan di waktu sebelumnya. Yang ketiga, demand forecasting adalah peramalan untuk mengetahui perkiraan permintaan dan kondisi pasar di masa depan. Yang keempat, financial forecasting, peramalan bertujuan untuk memperkirakan biaya dan modal yang akan dikeluarkan di masa depan. Jenis metode peramalan yang ketiga yaitu forecasting berdasarkan ketersediaan data. Secara umum, pengertian forecasting atau metode peramalan adalah aktivitas untuk mengestimasi kondisi yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Intinya, forecasting menggunakan data yang sudah berlalu untuk mengambil keputusan di masa depan. Berdasarkan data, jenis peramalan atau forecasting adalah: pertama, metode kualitatif, yaitu jenis peramalan yang digunakan saat perusahaan tidak punya cukup data untuk dianalisis. Hasil peramalan akan lebih subjektif karena hasilnya bisa berbeda-beda. Jenis peramalan dengan metode kualitatif contohnya adalah analisis data ekonomi, riset pasar, wawancara, atau diskusi. Yang kedua, metode kuantitatif. Jenis peramalan yang digunakan saat perusahaan mempunyai banyak data yang cukup. Maka hasil forecasting akan lebih akurat karena menggunakan pendekatan data dan angka. Keputusan yang diambil juga lebih efektif. Jangka waktu data yang diambil mulai dari 3 bulan atau 2 tahun sebelumnya.